Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketentraman ke dalam hati setiap orang yang beriman, yang dengan itu bertambah-tambahlah imannya. Itu disebut di surat nomor 48 surat Al-Fat ayat yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang berinfak, dan orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah sebelum datangnya subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Demikian pula orang-orang yang berilmu memberi kesaksian yang adil bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin, barusan saya sampaikan surat nomor 3 Ali Imran ayat 17 dan 18. Kita setiap ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah, hendaknya kita mendekat atau masuk dalam kriteria itu. Dalam bahasa Inggris eligible. Jadi kita mestinya apa yang Allah sebutkan sebagai kriteria orang muslim, kriteria orang mukmin, kriteria orang muttaqin, maka kita mestinya apa kriteria itu kita masuk. Yang baru saya sampaikan ada 6 kriteria orang yang memenuhi syarat tadi cirinya. 1, as-sabirina, orang yang sabar. Sabar di Al-Quran dikatakan a'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Orang yang sabar adalah orang yang tetap menyembah Allah sampai kematian menjemput. Nah itu baik kira-kira rumusnya. Rumus besarnya mah itu baik. Jadi kapan kita sabar tetap menyembah Allah sampai kita meninggal, itu sabar berarti. Yang kedua, as-sadiqina. Kriteria yang kedua adalah orang yang jujur. Jujur artinya kita mengakui bahwasanya sesungguhnya yang di dalam batin kita dan yang kita zahirkan ini sama. Allah tahu galau. Jadi tidak usah nak ditutup-tutupi, tidak usah nak pencitraan, tidak usah nak dipoles-poles. Kira-kira itu jujur. Yang ketiga, al-qanitina, orang-orang yang taat. Makmum itu taat sama imam. Kira-kira itu. Tinggal masalahnya sekarang imamnya makmum. Ada sih. Ini sebentar lagi kamu memilih imam kota, imam provinsi, imam negara. Kamu milihnya imam-imam yang mabuk, jadi wajar banget. Berarti kamu taat sama orang yang mabuk. Kira-kira itu. Ini kira-kira itu kira-kira. Maka orang taat itu no reserve bahasa Inggrisnya. Orang taat itu tidak nganyo-nganyo. Al-Quran mengatakan sami'na wa ata'na. Maka taat kepada siapa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Baru kemudian
Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul boleh kita taati. Itu namanya wal qanithina. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika berpidato pertama kali waktu diangkat jadi khalifah, beliau mengatakan begini, wahai segenap kaum muslimin, kalian taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Diumumkan dia. Ada tidak sekarang pemimpin yang berani mah itu? Habis dilantik ngomong ini, wahai bangsa Indonesia, taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada tidak itu? Nah itu kira-kira taat. Kemudian wal munfiqina, orang-orang yang menginfakkan hartanya, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya, apa yang mesti kami infakkan? Yang harus kamu infakkan adalah harta yang terbaik. Harta yang terbaik, bukan yang keraan. Harta yang terbaik untuk siapa? Infak lil walidain. Infak yang paling utama urutannya nomor 1 adalah kepada kedua orang tua. Baru kemudian lil aqrabin, kepada istri, anak-anak dan kerabat terdekat. Kemudian baru yang ketiga lil yatama, kepada anak-anak yatim. Baru yang keempat adalah lil masakin dan seterusnya, pada orang miskin dan seterusnya. Jadi ini orang yang berinfak. Ini sudah 4 kita ini. Yang pertama tadi sabar, masuk ya insyaallah kita ya. Kan masih menyembah Allah nih. Sampai kali kita wafat ya, itu tidak sana panjang-panjang. Kalau misalnya kamu masih galak berdempang itu masih sabar lah, kira-kira begitu biasa ya. Nah ini yang penting kita masih menyembah Allah itu sabar. Yang kedua tadi jujur. Yang ketiga tadi taat. Yang keempat tadi infak. Yang kelima ini istimewa. Istighfar, mohon ampunan kepada Allah itu kapan baik? Wastaghfirullah, bahasa bunyinya mah itu. Mohon ampunlah kepada Allah. Fi'il amr di sini maksudnya itu adalah istighfar. Jadi kapan baik boleh? Istighfar kepada Allah itu kapan baik boleh? Cuman Allah mencatat ada waktu yang paling istimewa dalam istighfar. Disebut 2 kali. Pertama disebut di surat Ali Imran, kedua disebut di surat An-Najm, surat nomor 53. Redaksinya dibalik. Di surat Ali Imran disebut dengan mustaghfirina bil ashar. Di surat An-Najm disebut wa bil ashari hum yastaghfirun. Dibolak-balik kalimat. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya artinya pada waktu fajar sebelum subuh mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi ada mohon ampun kepada Allah itu waktunya kapan baik boleh. Cuma menurut Al-Quran ada satu waktu yang khusus disebut oleh Allah. Kalau baca kita masuk dalam sebutan itu, yaitu mohon ampun pada waktu jam makan sahur. Sekarang pertanyaannya, jam makan sahur berapa? Jam berapa? Ya kira-kira mudahnya ya, karena ini subuh ini bergeser-geser terus. Kira-kira setengah jam sebelum subuh. Mak ini subuh 4.37, berarti jam 4 lah kira-kira. Jadi siapa bayang tadi jam 4 tadi itu istighfar, masuk dalam grup ini. Ada yang nanya, Mak mana cek 4:10 masuk masih kira-kira. Nah, ini kan usia jam sahur. Ini kalau kita nak ngimpit-ngimpit. Jadi bukan yang disebut oleh Allah itu jam 2 nisful lail, pertengahan malam, bukan. Disebut jam itu. Ternyata kenapa? Karena Allah sudah menetapkan ketentuannya. Dan ketentuan Allah itu semuanya integrated, bahasa Inggrisnya, menyatu, saling melengkapi. Kenapa? Karena jam 4 itu dalam tubuh manusia secara kedokteran dinaikkan hormon kortisol. Jadi jam 4 itu hormon kortisol lagi naik tinggi. Hormon itu menyebabkan, bahasa mudahnya seluruh mesin tubuh kita hidup. Jadi waktu jam 4 itu otak di-on-kan oleh Allah. Ginjal di-on-kan. Lever hati di-on-kan, jantung, kemudian paru-paru, semua organ tubuh itu di-on-kan dengan satu pencetan namanya hormon kortisol.
Kapan kamu tidak percaya, bagi kamu personil ke laboratorium, kamu datanglah jam 4 pagi, minta ambil darah. Pemeriksaan hormon harus cepat, tidak boleh lewat dari katakanlah 15 menit. Lewat dari situ, dia zatnya itu akan menurun. Ada Allah, jadi cocok itu. Jam 4 itu memang disuruh bangun. Cuma memang kita dijuk godaan. Jam itu alangkah lemak tidur, alangkah masih lemaknya. Ya Allah, ini apa kata muazin? As-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih bagus daripada tidur. Jadi tidur itu bagus, tapi sholat lebih bagus. Karena itu kan lembut ngomongnya muazin itu. Tidak ngomong tidur itu jelek, sholat itu bagus. Tidak, nah itu omongannya as-sholatu khairun minan naum. Pakai perbandingan. Jadi tidur itu bagus, sholat itu lebih bagus. Sudah diomong pakai halus mah itu kan tak kado kita tak tergerak hati ya? Iya, tidur itu bagus, tapi sholat lebih bagus, mestinya tergerak hati. Kenapa? Karena tidur juga adalah ibadah. Tidur juga adalah ibadah. Dalilnya di Al-Quran sangat jelas. Di surat nomor 50, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di antara tanda kebesaran Allah adalah kamu tidur. Tidur kamu paling banyak malam hari dan juga ditambah siang hari. Itu disebut di Al-Quran. Dan orang yang tidur tidak akan maksiat. Orang yang tidur dalam bahasa kedokteran akan merelaksasi tubuh, akan menyebabkan tubuh ini mulai lagi dari awal seperti komputer yang baru dihidupkan lagi. Subhanallah. Nah ini tadi kriteria nomor berapa? 5. Orang yang memohon ampunan di waktu fajar, yaitu di waktu makan sahur. Kalau nyingok itu kalau yang ada di caknya tadi masuk lah, tidak masuk. Oh ini tidak sembarangan ini kan. Ya ini nur huda yang banyak masuk. Nur yang lain tidak tahu gitu kan. Kira-kira itu. Ada nama buku yang ke-6. Nah ini yang ke-6 ini yang aku omongkan. Yang materi pengajian saya itu sebenarnya yang ke-6 ini. Wa ulul ilm, yaitu orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang bisa paham terhadap yang lain-lainnya tadi. 4-5 kriteria tadi, as-sabirina dan seterusnya tadi, itu hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu. Ilmu yang paling utama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kalimatnya Rabbana ma khalaqta hadza batila, la ilaha illa anta. Orang yang paling utama adalah ilmunya yang paham betul ma'rifah dengan Allah. Hanya saja untuk ma'rifah dengan Allah ada caranya. Caranya di Al-Quran, kemudian dalam hadis, dalam perkataan para ulama disimpulkan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Caranya itu adalah tidak langsung. Cak kita, misalnya aku kenal sama kamu langsung. Aku kenal sama kamu ini langsung. Tidak usah pakai perantara, kenalan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kamu? Ini kenalan dulu. Nah, mengenal Allah, ma'rifatullah, Allah memberikan isyarat. Tolong camkan. Allah memberikan isyarat. Isyarat yang paling besar adalah wujud kita. Pelan-pelan, saya sampaikan. Isyarat terbesar yang diberikan Allah adalah wujud diri kita ini. Wa fi anfusihim, dan kamu itu sendiri adalah isyarat bahwa kalau kamu bisa bertanya tentang diri kamu ini, maka kamu sesungguhnya akan mengenal Allah. Maka Allah mengenalkan kita pertama kali mana caranya? Kamu tahu waktu Nabi Muhammad dapat wahyu pertama bunyinya apa? Sekarang aku tanya. Wahyu yang pertama turun surat apa? Iqra. Ada enggak bacaan Allah di situ? 1 sampai 19 ayat itu ada enggak bacaan nama Allah disebut di situ? Kati. Enggak kati. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus sampai wasjud waqtarib
tidak ada menyebut Allah. Beda dengan surat 112. Surat 112 Qul huwallah, ada Allah, benar? Surat Ali Imran ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada. Pendek kata, di awal ayat, di awal surat yang diturunkan tidak ada kata-kata Allah. Maksudnya apa? Supaya kita kenal dulu. Kenal, untuk mengenal Allah, kamu tahapannya pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Khalaqal insana min, baca tentang diri kamu yang diciptakan dari segumpal darah. Jadi nak mengenal Allah, yang paling paham adalah kenal diri sendiri. Pagi ini langsung kita praktek. Ini pagi ini kita pengajian sekaligus kursus. Baik, aku ajari kamu. Ini aku gulung dikit. Nih, ini tangan sebelah dalam, ini tangan sebelah luar. Kamu pegang yang sebelah luar sini. Ada nadi dah. Coba pegang kalau ini. Ini aku ajarin. Kamu nak ma'rifatullah dari sini. Ada. Kalau tidak ada ini handphone lah masih kering ini. Rumah sakit terhubung ini masih. Ada. Pernah tidak kamu ngerasakan ini? Pernah tidak kamu itu? Makanya kenapa kita zikir subhanallah diulang-ulang, alhamdulillah diulang, Allahu akbar diulang-ulang itu? Karena ini terus berulang. Pertanyaan aku, ini denyut nadi ini kamu kendalikan atau dikendalikan oleh siapa? Nah itu tuh, tidak langsung disebut Allah. Yang mengendalikan ini adalah orang yang menciptakan atau yang menciptakan kita, yang mengendalikan ini. Jadi bukan kita yang mengendalikan ini, tapi Rabbuna, Tuhan yang menciptakan kita, Bang. Kita sekarang sudah dikenalkan. Ya Musa innani anallah. Wahai Musa, yang namanya Tuhan itu adalah aku, dan aku ini namanya Allah. Itu ada disebut di Al-Quran di surat Toha, surat 20. Itu baru kemudian surat yang pertama tadi tidak nyebut Allah, cuma nyebut Rabb, Tuhan yang menciptakan, atau kadang disebut Khaliq, cuma itu kan. Tapi baru kemudian setelah kita ngerti, baru dikasih tahu namanya adalah Allah. Kira-kira itu. Jadi ini tadi siapa yang mengendalikan? Atau sekarang mau tes baik. Siapa yang galak dinjuk duit 1 juta, nadi tidak berdenyut lagi? Itu baik. Jadi betapa pentingnya nadi ini. Tidak usah kita nak ngomongkan yang lain-lain. Tidak usah kamu nak ngomongkan nak jadi wakil rakyat, nak jadi pemimpin, nak jadi apa, nak pegawai sana, nak berdagang, nak ini. Tidak usah kamu ngomongkan. Nadi ini dihilangkan oleh Allah. Wassalam. Paham tak? Kenal tak? Dan apakah nadi ini remeh? Tidak. 1 menit denyutan kita ini 80 kali. Rata-rata ini. 1 menit 80 kali. Tolong camkan. Setiap berdenyut itu 1/2 liter darah dipompa. Setiap berdenyut 1/2 liter darah dipompa. Artinya 1 menit berapa liter dipompa? 1/2 kali 80? 40 liter. Jumlah darah manusia yang beredar dalam tubuh cuma 5-6 liter. Kalau itu setiap menit darah kita ini diputar dari kaki sampai kepala berapa kali? 45. Ini ujian UTBK masuk perguruan tinggi ini 10 kali. 7 kali. Sama tak dengan tawaf? Sama tak dengan sa'i? Paham tak ini? Tidak sembarangan. Sama tak dengan surat Fatihah? Berapa isi surat Fatihah? Sama tak dengan langit berapa tingkat? Allah tidak sembarangan naruhkan ini. Ini baru darah nih. Kalau ini kita tambah nanti kursus ini belajar nafas, belajar apa? Panjang. Ini menunjukkan bahwa pengajian ini masih panjang. Ini terus. Ada betul, perhatikan kalimatnya. Jadi nadi yang berdenyut ini tidak remeh. Ulangi, berdenyut 80 kali per menit. Setiap berdenyut 1/2 liter darah dipompa.
berarti 1 menit ada 40 liter. Darah manusia keseluruhannya dalam tubuh ini cuma 5 sampai 6 liter. Kalau 5 liter berarti 8 kali putaran. Kalau 6 liter berarti 6 kali lebih. Maka kita buat rata-rata saja. 6 sama 8 bagi 2 sama dengan 7. Jadi 7 kali putaran darah setiap menit. Nah sekarang aku juga tahu kamu lagi. Ukuran sel darah itu ukurannya mikron. Ukurannya mikron, 1/1000 meter. Misalnya kamu jenguk baik, badan aku ini tingginya 160, maka darah itu berjalan dari kepala aku sampai ke kaki menempuh jarak 160 cm. Itu karena dibagi pakai mikron tadi, maka dia seperti menempuh perjalanan 80 km. Apa ya? 80 km. Ukuran darah yang paling besar 50 mikron, yang paling besar. Kalau yang kecil-kecil sekitar 8-10 mikron. Jadi dia sekali berjalan darah itu di sel darah merah itu. Yang kamu darah itu sel darah merah itu isinya. Sel darah merah itu berjalan dari kepala sampai ke kaki. Kalau tinggi badannya 160, itu 160 dibagi 50 mikron sama dengan 80 km. Kemeng nggak berjalan 80 km? Sementara tadi berjalan semenit berapa kali tadi? 7 kali, masih ingat? 80 kali 7? 560 jarak dari mana ke mana? Dari gerbang tol Kramasan ke gerbang tol Cipali. Itu 560 km. Itu darah setiap menit muter. Setiap berdenyut tadi, kamu rasakan nggak itu? Coba kamu berenung-renung. Darah, kemeng nggak kamu darah? Coba kamu ngomong itu sekali-kali. Wayang-wayang kita suruh ke masjid. Jarak rumah ke masjid berapa kilo rumah kamu tuh? Pakai mobil dulu. Tinggal ngegas baik. Tidak datang. Mungkin kalau darah ini dalam ngomong, cek mulai besok aku nak istirahat cek. Kemeng cek 1 menit 560 km. Maka sel darah hanya hidupnya 90 hari sampai 100 hari. Paling lama 120 hari. Sel darah itu ketika sudah 90 hari dikasih tanda ajalnya oleh Allah. Namanya senescence antibody. Saya melakukan penelitian tentang ini. Jadi sel darah merah itu setiap 90 hari sudah, jadi sel darah itu di tubuh kita ini muter itu yang sudah umur 90 hari ada kejimuan. Kalau kita ubat, kalau kita manja, mohon maaf bukan aku ya, aku juga ada ubatan kalau ini. Jadi kalau kita ubat, tapi kalau darah itu ada namanya antibody senescence, dia ada tandanya. Jadi begitu beredar, maka nanti bagian limpa kita ini bacok. Nah, mamang itulah umur 90, maka begitu dia masuk langsung ditruk, cek, dipecahkan, pecah. Begitu pecah, hancur, darah itu mati. 90 hari. Kali gantinya datang lagi, dibuat lagi, terus begitu muter sampai orang itu wafat. Hadirin, jadi cara termudah, cara paling murah untuk ma'rifatullah, mengenal semua hakikat ini, kenallah diri kita sendiri. Subhanallah. Itu tidak itulah dibalik itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kriteria ke-6. Nah karena itu insya Allah saya boleh mengulangi lagi pagi hari ini saya sampaikan kembali, belajar sama kami ini insya Allah saya ini bukan seorang dengan latar belakang misalnya doktor ilmu Quran atau doktor ilmu hadis. Aku ini doktor ilmu kedokteran. Jadi, maka pelajaran bersama kami ini judulnya adalah Fikrul Islami, yaitu makna kita punya pemikiran yang Islami. Ada 3 bab yang nak aku bahas.
Bab pertama adalah ma'rifatun nafas, mengenal diri sendiri. Ini babnya ini. Mengenal diri sendiri ada 3 subbab. Banyak ini. Diri sendiri kita ini disebut di Al-Quran pertama al-bashar. Manusia itu disebut di Al-Quran kul innama ana basyarun mithlukum. Bashar. Bashar artinya manusia yang punya anatomi, punya bentuk tubuh. Ini kami ajarkan di satu. Apa itu bashar? Oke, ini mengenal diri sendiri. Yang kedua, Al-Quran menyebut hal ata 'alal insan. Manusia itu adalah insan. Insan karena manusia itu punya jiwa. Jiwanya ada 3. Yang pertama jiwanya inna nafsala amaratun bisu, jiwa yang buruk. Jiwa yang kedua adalah la uqsimu bin nafsil lawwamah, jiwa yang menyesal, pertengahan. Yang ketiga adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini bab kedua lagi, subbab kedua. Yang ketiga, manusia ini disebut di Al-Quran an-nas. Ya ayuhan nas, qul a'udzu birabbin nas. Nas artinya social human being, manusia yang hidup dengan cara bersosial, mulai dari menikah, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berdunia. Gara-gara itu. Ini bab yang pertama yang nak kita bahas. Jadi bersama kami ini pengajian pertama ini nanti adalah ma'rifatun nafas. Aku perkirakan materi ini selesai dalam tempo sekitar 20 tahun. Jadi buku yang baik, tidak usah nak kita nak nunggu selesainya kapan. Tergantung siapa yang diselesaikan Allah duluan lagi. Ini niatnya, aku bukan nakutin, aku lewat juga sama. Jadi kita buku yang baik. Nah panjang ini. Ya insya Allah kami mana yang urgentnya didulukan. Yang kedua, kita akan belajar tentang setelah mengenal ma'rifatun nafas, mengenal diri kita sendiri tadi ini, maka kita pertanyaan kedua, apa yang nak kita gawekan di dunia ini? Tadi sudah membaca pengantarnya di surat Al-Baqarah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan menjadikan subjek, perhatikan bukan objek ya. Ja'ilun itu fa'il. Kami akan menjadikan subjek bukan objek. Subjek bukan objek. Kalau objek itu kan bahasa Palembangnya lokak, bukan. Ini adalah menjadi subjek. Nama subjeknya khalifah. Khalifah menurut Al-Quran ada 5. Khalifah ada 5. Ini pelajarannya dipanjang lagi nih. Yang pertama, khalifah adalah sultan. Sultan, orang yang punya kekuatan. Di Al-Quran misalnya contoh adalah Talut. Talut itu adalah seorang raja dari kalangan Bani Israel yang disebut di Al-Quran sultan lah. Dalam Al-Quran disebut bastotan fil ilmi wal jism. Dia punya kekuatan badan dan kekuatan ilmu. Jadi kalau nak jadi khalifah, pengertiannya sultan berarti mesti badannya sehat dan berilmu. Tak boleh sehat baik tapi lolo. Tak boleh pinter tapi sakit-sakitan. Nah itu baru sultan. Ini baru pengertian sikot. Termasuk berduit. Ini masuk di sini. Sultan ini. Oke. Tapi berduit itu yang kedua selanjutnya. Tapi utamanya badan sehat, cerdas. Oke. Yang kedua, khalifah adalah qawam dalam bahasa Al-Quran. Qawam dalam bahasa Inggris leader. Leader artinya orang yang punya visi. Jadi nak dibawa kemana negeri ini, itu baru kalau kami ada pemimpin, presiden, gubernur, wali kota yang pacak bawa negeri ini ke arah mana, itu berarti punya visi. Ya, tapi kalau tidak tahu, cek kita nak kemana, ya pokoknya inilah. Nah sudah. Kalau kamu
milih itu jadi tidak jelas. Nak kemana kamu nih? Yang ketiga di Al-Quran disebutkan sangat jelas di banyak tempat juga, dalam hadis juga disebutkan kullukum ra'in, idarah. Yang ketiga, khalifah adalah manajer. Manajer adalah pengelola. Ini pengajian kita ini terkelola dengan bagus. Buktinya apa? Pengajiannya jalan, rekamannya jalan, rotinya jalan. Aduh kalau teratur kalau ini berarti dikelola dengan bagus, tidak basi-basi. Tidak basi-basi. Ini contoh manajer. Jadi ulangi ya, beda leader sama manajer di situ. Leader itu tahu arah kemana. Manajer tahu cara ngolah ngaturnya ini. Nah yang keempat, khalifah adalah yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Pengganti. Jadi kita ini pengganti. Saya kasih contoh mudah kan. Waktu aku umur 7 tahun, aku dibawa oleh abah aku. Abah aku bawa aku ke pesantren. Taruhlah aku di pesantren oleh abah aku. Kata abah aku, main ngomong sama kiai ini. Pak Kiai, ini anak saya, putra saya ini. Ini putra saya ini, saya tidak bisa ngajari dia ilmu Al-Quran, ilmu Islam. Saya cuma bisanya sholat, itu kata bapak aku ini. Maka tolong Pak Kiai ajarin dia ini. Dah, kuserahkan sama Pak Kiai, Mama. Dah, sejak itu saya belajar. Dan sejak itu saya relatif, jadi sejarahnya ada diistimewakan oleh Kiai itu. Jadi sejak dititipkan oleh bapak saya itu terus diajari ilmu agama, kira-kira setahun, tidak sampai setahun kan, baru berapa bulan main itu Kiai itu nengok, caknya budak ini ada potensi. Ya, Kiai kan lebih pintar, ada potensi. Maka aku akhirnya dilatih untuk ceramah. Naiklah mimbar pertama kali peringatan Maulid, aku ceramah. Sebelum Kiai ceramah, aku ceramah dulu. Dia yang bikinkan yo. Badan aku waktu itu kecil, main di band pada bola kecil, besarnya enggak. Dinaikkan ke panggung, aku ingatnya. Dia itulah gendong aku naikkan ke panggung, taruh di situ. Dibikinkan teks, tapi karena aku punya kemampuan tadi, teks itu tidak membaca lagi. Apa? Jadi ramai. Nah sejak itulah aku mulai terus disuruhnya, dilatihnya berceramah sampai hari ini. Sudah 52 tahun ini jadi 45 tahun. Jadi aku gantikan bapak aku. Pengganti harus lebih bagus dari yang digantikan. Bapak aku tadi tidak baca ilmu Al-Quran, tidak baca ilmu hadis, tahunya cuma sholat. Maka aku sekarang tahu ilmu itu namanya pengganti. Jadi khalifah artinya pengganti. Menjadi pengganti dia harus lebih baik. Harus lebih baik. Kemudian yang selanjutnya khalifah yang kelima pengertiannya adalah penerus. Aku contoh lagi biar mudah kalau bapakku sudah meninggal waktu aku habis menyerahkan aku itu berapa tahun kemudian meninggal bapakku. Sudah, aku yatim waktu itu. Nah, kemudian aku menikah. Setelah menikah tak berapa lama mertua aku yang di Pelaju itu meninggal. Aku nanya sama bini aku, sayang, kebiasaan ayah itu apa? Ayah mertua itu. Kebiasaan ayah itu apa? Kata bini aku, kebiasaan paginya sarapan diacahi. Ada, Pelaju. Ini aku nak tunjuk tahu kamu contoh ini. Penerus cuma ini, penerus. Maka aku pergi ke Acahi. Jadi aku pergi ke sana. Sampai di sana, wong tua-tua kalau ya kawan mertuaku kan ini. Wong tua kalau Acahi yang dekat Bang Sumsel. Kalau sini anak itu yang sore bukannya mana apa lah ini. Situ aja. Jadi di situ duduk aku di situ. Kata wong tua itu, anak muda, siapa kamu?
aku mantunya Pak Haji Ahmad. Oh, mantu dia ini. Oh iya, mertua kamu, ayah kamu tuh di sini kalau dibagi-bagi main ini. Sudah kamu duduk di sini. Laju dipesankan martabak sama minuman yang aku baru kali itulah minum. Kopi, susu atau teh susu lupa gini. Dinjo telur mentah. Aku nyingok, ada bawah ini. Mak mano ini. Inilah minuman ayah kamu ini. Jadi aku minum. Aku makan martabak tak keras. Minumannya rupanya lemak. Jadi terus ngobrol lah gitu. Nah akhir itu setelah itu aku terbiasa ke sana ngumpul sama kawan-kawan mertua itu. Itu namanya penerus, kata Nabi. Kalau ayahmu sudah meninggal, orang tuamu sudah meninggal, teruskanlah hubungan yang baik dengan kawan-kawannya yang masih hidup. Inilah khalifah, penerus. Jadi ada 5 pengertian khalifah. 1, sultan, orang yang punya kekuatan. Yang kedua, leader, orang yang punya visi. Ketiga, manajer, orang yang punya kekuatan untuk mengelola. Yang keempat, pengganti. Yang jelek-jelek kita gantikan dengan yang bagus. Yang kelima, penerus, yang bagus-bagus kita teruskan. Nah ini pelajaran bab kedua. Ulangi, bab pertama tadi ma'rifatun nafas. Berapa tahun tadi kira-kira? 20. Bab kedua ini adalah tentang apa yang nak kita gawekan, khalifah. Maka sebagai khalifah ini ada 5 pelajaran kaki. 5 pelajaran ini juga kita bahas ya kurang lebih 20-an tahun lah kalau nak tuntasnya. Yang ketiga, kita akan belajar proyek tahun 60-an sampai tahun 90-an. Sikok-sikoknya yang dikenal sebagai proyek adalah Ampera, benar ya? Nak kemana cek? Proyek. Ke proyek. Proyek. Loh ini benar-benar. Tolong camkan ini. Saya mau ngajarin dari ini. Jadi mercusuar icon, sesuatu yang besar dikerjakan di Sumatera Selatan dan mengubah paradigmanya adalah ketika Hulu dan Hilir dihubungkan. Dan dihubungkan saat itu dengan jembatan Soekarno. Jembatan itu kemudian diubah namanya menjadi Ampera ketika yang bangun kan Presiden Soekarno dari pampasan perang kepada Jepang. Tapi kemudian datanglah Orde Baru, maka semua nama Soekarno kan dieliminasi, dibuang. Maka jadilah jembatan itu namanya Ampera. Sebutannya adalah proyek. Nah manusia hidup di dunia ini, pelajaran aku yang ketiga ini tadi yang kita diskusikan adalah tentang proyek. Jadi di dunia ini kita ada 5 proyek. Kalau Ampera tadi cuma 1 proyek, ini 5 proyek. Ampera dikerjakan kira-kira 3-5 tahun. Nah ini 5 proyek, berarti dikerjakan sekitar 25 tahun. Ini pelajaran ketiga. Apa proyeknya? Saya sebut urutannya. 1, Islahul Fardi, membaguskan diri sendiri. Proyek kedua, Bina'ul Baitil Muslim, memperbaiki rumah tangga Islami. Jangan disepelekan. Di Jepang sekarang Perdana Menterinya 2 bulan yang lalu nangis, kami akan segera punah. Karena di Jepang sekarang ini orang tidak lagi mau membentuk rumah tangga. Dan terakhir kemarin ada sekolah SMP yang ditutup. Sudah sampai SMP ditutup. Artinya tidak katik lagi murid, tinggal sisa murid SMA. Budak TK katik lagi, SD katik lagi, SMP tinggal sebentar lagi habis kalau tinggal ada kaki SMA habis tinggal kuliahan habis tinggal adanya yai sama nyai. Jadi kaki negara itu menjadi yai nipok, nyai nipok. Nah ini yaitu Jepang nyai, Jepang yai ini dan itu akan rontok. Itu sebenarnya. Jadi yang kedua, Bina'ul Baitil Muslim, membentuk rumah tangga yang bagus, yang Islami. Yang ketiga, proyek itu adalah Irsyadul Mujtama, membimbing masyarakat.
Oke. Yang keempat, proyeknya adalah Islahul Hukumah, memperbaiki bangsa dan negara. Ya, yang kelima, proyeknya adalah Ustadiyatul Alam, yaitu menjadi suluh, menjadi cahaya bagi semesta alam. Dalam bahasa Al-Quran disebut di surat Ali Imran ayat 110 dan di surat Al-Baqarah di juz 2. Kuntum khaira ummat, menjadi umat yang terbaik. Ya, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi parameter, menjadi ukuran, menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia. Itu. Nah, ini ada 5 proyek. Jadi kira-kira itu yang kita bahas 20, 20, 25, 65 tahun. Nah, ini aku lalu sudah 52 ditambah 65. Kalau menurut aku baik, insya Allah jangan nyampe ke sana. Karena umur manusia itu Rasul sudah menyebutkan dan Allah sudah juga menetapkan, dan ilmu kedokteran juga sudah meriset dengan jelas, umur yang masih boleh dibilang ini rato-rato itu segar itu maksimalnya 70-an tahun. Sekarang di angka 76. Dan Rasul bersabda, umur yang penuh barokah itu sampai dia bisa memberi syafaat 90-an tahun. Jadi pelajaran yang nak gawakan ini tadi habis 40 tahunan ke depan. Tadi butuh waktu 65. Jadi maafkanlah dari awal aku ngomong. Ini dalam bahasa Inggris disclaimer. Disclaimer, aku ngomong duluan. Jadi maafkanlah, bukan aku menyembunyikan ilmu, tapi lah keduluan dulu. Kalau ini 90 tahunan dari itu. Nah, Bapak Haji, Ibu Hajah, Kak Haji, Yuk Hajah ini tinggal tergantung hitung-hitung dewe-dewe. Pokoknya kalau laparan 90-an, itulah selesai pelajaran ini. Tapi tidak usah khawatir. Seluruh pelajaran yang aku omongkan tadi, satu ma'rifatun nafsi, kedua tentang khalifah, ketiga tentang apa tadi proyek tadi. Tiga-tiganya ini sudah kita gawekan, tapi kadarnya masih sedikit. Tinggal kita satukan sekarang dalam pikiran yang lurus, dalam pemikiran yang benar, dibingkai dalam konsep yang teratur. Contoh tadi, kenal sama diri sendiri, tadi nadi tadi misalnya, maka kita akan mudah mengenal Allah. Contoh ini tadi, sudah ada yang minum sudah. Rasanya apa? Manis. Kamu tahu kan? Manis itu cuma di ujung ini. Di sana pahit, yang di pangkal lidah, di tenggorokan kasih rasa. Jadi segala sesuatu kalau sudah masuk sini, nak burgo, nak serikayo, lakso-laksa, samo. Kalau sudah sampai sini, waktu di sini tadi baru ada bedanya. Itu ma'rifah kira-kira. Jadi kalau kamu nak minta manis-manis terus, lemak-lemak terus, itu cuma di pangkal, cuma di ujung sini, pangkalnya sama, pahit, sini kasih rasa. Tapi makna kita sampai ke perut tetap menjadi sesuatu yang ada nilainya, berharga, harus makrifah, harus berilmu. Begitu seterusnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kalau jadi kita sabar baik, berguyur baik pengajian ini. Apalagi ini kan pengajiannya kan sebulan sekali ya. Itu tadi makanya 65 tahun tadi ini. Kalau tiap hari mungkin tidak sampai 65 tahun, cuman masalahnya tidak mungkin. Rasul pun itu ngisi pengajian itu kepada satu kelompok itu rata-rata seminggu sekali. Rasul ngisi pengajian itu rata-rata misalnya dari kampung mana itu seminggu sekali, dan orang itu di kampung itu juga tidak datang tiap minggu tapi gantian. Maksudnya ini, misalnya yang datang ke Madinah itu RT 5 minggu ini, maka minggu depan RT 6, nah itu gara-gara yang suruh datang. Kali tiap kepala RT ini nyebarkan ke masyarakat di situ yang mewakili untuk pengajian sama Rasul ini, kira-kira itu. Jadi kira-kira memang dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu psikologi, pengajian itu paling bagus seminggu sekali,
paling lambat adalah 2 minggu sekali. Nah kamu kan ada pengajian ini bukan sama gue ya, maksudnya hitungannya tidak sampai kan 2 minggu sekali, ada kan? Ini hari Ahad ada, tiap Ahad ada kan? Jumatan ada, itu kan pengajian itu. Berarti kita ini sudah menepati yang paling bagus, seminggu sekali. Jadi jadikanlah Jumatan, jadikanlah pengajian siapapun itu sebagai sarana untuk melangkah kita menjadi orang yang berilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol si Kobai kalau ada yang nak didiskusikan sebelumnya, silakan Pak Haji Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian yang kita khusus saja, jadi terkait dengan rencana Pak Dokter dengan proyek yang mereka lakukan ini, saya usulkan bagaimana kalau dibuat dalam bentuk buku saja, dalam format ini nanti diedarkan di PIO sehingga tidak sampai 20 tahun sudah selesai bacanya. Nah, jadi apa namanya? Bisa kami pelajari dari awal sampai ujung daripada yang rencana Pak Dokter ini. Itu pertama. Yang kedua, ini bertanya berkaitan dengan tafsir Al-Quran Pak Dokter. Itu di dalam surat Ar-Rahman. Saya sudah bertanya kepada siapa-siapa, tapi jawabannya belum ada yang memuaskan. Jadi di surat Ar-Rahman itu disebutkan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Jadi Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Nah, pemahaman masalah dua timur dua barat ini bagaimana Pak Dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab yang kedua dulu. Yang kedua dulu ini ada hal-hal yang di luar dalam konteks ini. Saya sampaikan dulu nih. Saya pun belum menguasai itu dengan belum baca jawabkan yang ini. Yang pertanyaan kedua, tafsirnya. Karena itu bab masuk harus menjadi ada takwilnya. Nah, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak di pucuk tafsir namanya takwil. Kalau tafsir contoh misalnya gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang telah memberi nikmat. Itu ada ditafsirkan di surat An-Nisa ayat 60 berapa tuh ayat? Itu bunyinya an'amta 'alaihim adalah an-nabiyyin as-siddiqin asyuhada as-salihin. Ya itu kira-kira begitu. Itu tafsir. Jadi yang dimaksud an'amta 'alaihim adalah 4 kelompok. Nah, adapun masyriqaini wal maghribaini itu masuk dalam bab takwil itu. Jadi kali itu balikan lagi, itu berdalam lagi, dan ini ada dosisnya. Tapi kalau ini nyemplung, misalnya contoh wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, itu juga masuk takwil. Alif lam mim itu masuk takwil. Jadi kalau kita masukkan tafsir jadinya alif katanya Allah, lam katanya Jibril, mim katanya Muhammad. Jadi ramai lagi ini. Kursiyu nanti kalau begitu Allah ada kursinya, mana kursinya? Nah, ramai lagi. Ini sama nih, dua timur itu yang mana, dua barat itu mana, ramai masuk bab itu. Ini kalian khusus, artinya ada dosisnya kan. Nah, yang pertama itu dalam bentuk draft sudah selesai. Nah, jadi yang apa yang ku omongkan ini, yang pelajaran ini tadi, draftnya sudah selesai, sudah lama, bukan aku yang disini. Itu dari para kiai dulu. Aku diajari sekali banyak kitab itu, kemudian dirangkum, dalam bentuk itu, kemudian aku sederhanakan lagi dalam bentuk makna lah cara nyampaikan supaya masyarakat ini paham deh. Maka itu sudah selesai draftnya itu. Nah, tinggal nulis bukunya ini akan berjilid-jilid, berhalaman. Jadi kan walaupun dalam bentuk PDF pun tetap baik aku tuliskan. Urutan dari. Jadi mohon doanya baik insyaallah. Tapi tidak apa-apa Pak Haji. Mudah-mudahan pelan-pelan si kok dua muncul jadi bukunya. Jadi kamu bukunya boleh memilih, kamu baca. Paling tidak bacaannya sudah dibaca sampai 20 tahun tadi. Tapi kemudian pengamalannya, pemahamannya baru pelan-pelan. Insyaallah. Gitu. Terima kasih. Baik, izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.